Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama dalam Islam pencerahan. Sobat-sobat, sungguh sangat memiriskan sebagian kondisi umat Islam yang masih terbelenggu oleh amalan-amalan perilaku TBC. Amalan yang berbau tahyul, bid'ah, dan khurafat. Yaitu menganggap seseorang yang bertingkah laku aneh, bahkan seperti orang gila. Mereka menganggap orang seperti itu adalah wali. Apalagi ada embel-embel Gus di depan namanya yang menunjukkan dia adalah anak seorang kiai. Ya, seperti misalnya Gus Ja'far yang kemana-mana membuka aurat, memakai celana pendek, bertingkah laku seperti orang gila. Tapi ini di branding sebagai wali, sobat-sobat. Dan kondisi yang memiriskan, yang sangat memiriskan berikutnya adalah banyaknya umat Islam yang meminta berkah kepada kuburan, meminta hajat, ya, kepada kuburan, yang katanya makam wali. Dan yang sungguh aneh, ada satu orang yang katanya wali, kuburannya bisa lebih dari satu kuburan, ya, dan bisa ada di beberapa tempat. Kondisi ini karena banyak dari umat Islam tidak menggunakan akal pikirannya. Bukankah Allah di ujung firman-Nya kerap mengatakan, afala yaqilun, afala yatafakkarun? Apakah kamu tidak berakal? Apakah kamu tidak berpikir? Nah, ini semua terjadi memang karena tidak menggunakan akal pikirannya. Mereka taklid buta kepada kiainya, kepada ulamanya, kepada gusnya, kepada habibnya, kepada ustadznya. Sehingga apapun yang berasal dari mereka, yang ya kalau kita teliti lebih dalam, banyak kisah-kisah hurafat, kisah-kisah dongeng yang sama sekali jauh dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ya, kita ambil contoh saja Gus Ja'far tadi. Bukankah
kita dilarang membuka aurat. Ya. Tetapi kenapa Gus Japar yang dianggap wali kemana-mana pakai celana pendek memamerkan auratnya? Ya. Kalau bicara wali, kita semua ini ya bisa menjadi wali. Karena wali itu adalah orang yang disayang Allah, orang yang dekat dengan Allah. Bagaimana kita dekat dengan Allah? Ya tentu saja kita menaati perintah dan larangan Allah. Nah, Gus Japar kan tidak menaati perintah Allah untuk menutup aurat. Lalu kenapa dia dianggap wali? Nah, dan kalau bicara wali lagi, tidak bisa dipungkiri. Yang paling wali adalah Nabi Muhammad, para sahabat. Tetapi apakah mereka bertingkah seperti orang gila? Bertingkah aneh-aneh? Kemana-mana memamerkan aurat? Kan tidak. Nah, kalau saja ya kita mau menggunakan akal pikiran kita, maka kita akan terbebas dari belenggu taklid buta, dari belenggu amalan-amalan TBC. Meminta hajat ke kuburan, ke makam wali. Ya, ini juga dikarenakan sebagian umat Islam tidak juga menggunakan akal pikirannya. Kalau mereka mau sedikit saja berpikir, ya, mana mungkin kuburan bisa menyampaikan hajat? Mana mungkin orang yang mati bisa menyampaikan hajat kita kepada Allah? Padahal Allah berfirman, ya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Nah, jika seorang hamba bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Aku mengabulkan doa ketika hambaku berdoa. Nah, kan jelas. Firman Allah ini jelas. Ya, berdoa itu langsung kepada Allah. Nah, di samping sebagian umat Islam tidak menggunakan akal pikirannya, ya, ziarah makam para wali yang mereka bungkus dengan tawasul, ini menguntungkan sobat-sobat. Kondisi ini dimanfaatkan. Untuk apa? Untuk meraup keuntungan. Akhirnya ada oknum-oknum yang membuat makam palsu, sobat-sobat. Ya, dibikin bagus-bagus. Kemudian ya dikatakan itu makam wali. Ya, kalau berziarah ke sana akan mendapat ya macam-macam lah. Keberkahan misalnya, hajatnya dikabulkan dan segala macam. Nah, sobat-sobat, kita simak dulu ya bagaimana salah satu channel yang membahas dua masalah ini, ya, masalah orang yang seperti orang gila dianggap wali, dan masalah minta hajat, ziarah
ke makam wali, sobat-sobat. Masih Indonesia ini ke Amerika. Masih Indonesia ini Amerika. Masih lanang wedok wayu. Masih wedok lanang goteng. Masih cilik wis gede. Masih cilik ngaten wis gede. Nah, ini namanya Gus Ja'far. Ya, ini lihat tuh. Itu katanya wali ini kaum muslimin. Padahal orang lantur ini. Ya Allah, ini memang bener kondisi kaum muslimin ini sangat memprihatinkan kaum muslimin. Ini ibu-ibu, bapak-bapak minta salaman, cium tangan, la ilaha illallah. Ini dulu sekolahnya di mana, belajar agamanya di mana. Itu ya Allah, dicium-cium tangan, perempuan, istrinya orang. Suaminya juga, ya Allah, ini benar-benar kondisi yang sangat memprihatinkan kaum muslimin, ya, sangat memprihatinkan, ya. Ini orang seperti ini dianggap wali, dianggap orang yang memiliki ilmu agama yang tinggi, makanya sampai ada, ya Allah, ini yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itu tadi video pembongkaran kota infak, sebuah kuburan keramat, yaitu kuburan Syekh Maulana Maghribi. Tapi entah kuburan yang mana, karena banyak sekali kuburan Syekh Maulana Maghribi ini. Kami baca-baca, di Tegal saja ada 5 kuburannya, belum lagi di tempat yang lain. Hitung sajalah, kalau satu tempat yang seperti itu bisa mendapat makam Syekh Burhanuddin di Ulakan. Ya, kita lihat kaum muslimin, nih ukuran kotaknya besar kaum muslimin. Ya, dan isinya, wah, ini sampai pakai karung untuk memasukkan uangnya, ya. Ini kita lihat begitu banyak uang yang dimasukkan oleh para peziarah ke dalam kota infak tersebut, sampai kemudian sampai ketika membuka kota infak tersebut didampingi oleh pihak aparat, ya. Ini juga didampingi dari pemerintah setempat. Luar biasa, ini orangnya sampai masuk kaum muslimin, ya. Orang satu masuk ke kota infaknya setinggi pahanya, setinggi pinggang. Itu besar, luar biasa ukurannya kaum muslimin. Nih ada uang pecahan 5.000, 50.000, 10.000. Mungkin juga ada ratusan ribu itu di sana kaum muslimin. Pecahan 20.000, 1.000-an, 2.000-an, ya. Tuh, ada yang sudah penuh karungnya. Luar biasa kaum muslimin. Nah kaum muslimin, sebenarnya tidak ada masalah dengan kota infak yang ada di komplek kuburan. Kuburan manapun, ya, asal kuburan yang sungguhan, bukan kuburan palsu. Boleh-boleh saja ditaruh kota infak, yang kemudian uangnya diperuntukkan untuk menggaji juru kunci lah istilahnya. Karena dia yang merawat, yang membersihkan, ya, komplek makam tersebut. Kemudian untuk memberikan upah para penggali kubur, untuk kegiatan-kegiatan sosial yang terkait dengan penyelenggaraan jenazah. Misal ada orang yang tidak mampu untuk membeli kain kafan, maka digunakan uang tersebut untuk membelikan kain kafan terhadap orang-orang yang tidak mampu, ya. Yang masalah itu kalau kemudian ada kuburan-kuburan yang disebut-sebut atau dianggap memiliki barokah, kemudian dibangun dengan megahnya, kemudian diumumkan supaya kaum muslimin berziarah
diumumkan ke segala penjuru supaya kaum muslimin menziarahi, untuk datang ke sana, untuk mengalap barokah. Sampai-sampai rela mereka ini melakukan perjalanan jauh demi untuk bisa berziarah ke kuburan keramat yang mereka anggap memiliki barokah tersebut. Kemudian karena banyaknya kaum muslimin yang berziarah. Nah, sobat-sobat, bagaimana? Ya, itulah sobat-sobat, kondisi umat Islam, sebagian umat Islam negeri kita ini sobat-sobat. Karena apa? Karena mereka tidak menggunakan akal pikirannya dan hanya taklid buta kepada panutannya. Sobat-sobat. Ya. Saya hanya menyampaikan, hanya memberi informasi, pendapat dan penilaian berpulang kepada sobat-sobat dan pemirsa semuanya dimanapun berada. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa batum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.